Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqamah. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasul, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang tidak mungkin aku tanyakan kepada siapapun selain Anda. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqamahlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Di riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai di sisi Allah yang bersifat dawam atau kontinu dan terus menerus walaupun amal itu sedikit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berlaku istiqamah merupakan perintah dari Al-Quran dan hadis. Dan tidaklah orang-orang terdahulu mendapatkan kemuliaan kecuali karena keistiqomahan mereka. Oleh karena itu, ketika kita melihat seorang muslim atau muslimah yang istiqomah dalam beramal soleh, seperti istiqomah dalam membaca Al-Quran, zikir, menghadiri majelis ilmu, dan lainnya, walaupun tidak terlihat adanya keanehan atau yang sering kita sebut karamat, boleh jadi dia itu wali min auliyaillah atau kekasih di antara kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya para kekasih Allah lah yang bisa berlaku secara istiqamah. Sedang keanehan bisa berlaku pada wali Allah dan juga pada wali syaitan. Tidak sedikit di antara kita yang memuliakan dan kagum serta menganggap seseorang itu sudah menjadi wali atau kekasih Allah hanya karena melihat keanehan yang terjadi pada dirinya. Ketahuilah, istiqamah itu jauh lebih baik daripada keramat. Seorang ulama besar dan termasuk salah satu tokoh sufi berkebangsaan Persia yang dilahirkan pada tahun 188 Hijriah, wafat tahun 261 atau 264 Hijriah, yang bernama Abu Yazid Al-Bustami rahimahumullah pernah mengatakan, "Law anna rajulan basata musallahu 'alal ma' wa tarabba'a fil hawa fala taghtarru bihi hatta tanduru kaifa tajidunahu fil amri wan nahi." Bila seseorang mampu menggelar sejadah atau tempat sholatnya di atas air, mampu duduk bersilah di udara, maka janganlah sesekali kalian tertipu hingga kalian melihat bagaimana dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seseorang mulia dan tidak mulia bukan dilihat dari keanehan yang bisa ditunjukkan, tapi bagaimana dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itulah patokan seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu pernah seseorang memberitahukan kepada Abu Yazid dengan mengatakan, "Anna fulanan yamurru fi lailatin ila Makkah." Sungguh fulan itu melakukan perjalanan dalam satu malam menuju Mekah. Di zaman itu tidak ada pesawat, tidak ada transportasi kendaraan yang bisa menghantar seperti itu. Ini sungguh aneh, satu malam bisa menuju ke kota Mekah. Beliau menjawab dengan ringannya, "Anna syaitana yamurru fi lahdatin minal masyriq ilal maghrib." Ketahuilah, setan itu bisa berjalan dalam waktu sekejap dari ujung timur ke ujung barat, lebih cepat dari orang itu. Bahkan pernah dikatakan juga kepada Abu Yazid, "Anna fulanan yamshi alal ma." Aneh, ada seseorang yang bisa berjalan di atas air. Beliau dengan ringan menjawab, "Al-hitanu fil ma' wa tayru fil hawa a'jab min dhalik." Sungguh ikan-ikan itu pun hidup di air dan burung malah bisa terbang di udara. Mereka lebih aneh daripada orang itu. Itulah yang diajarkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Lalu beliau mengatakan, "Fa innal istiqamah khairum min alfi karamah." Ketahuilah, istiqamah itu lebih baik 1000 kali daripada keramat. Wa ya ats-tsabatu 'alal aqidatis shahihah, yaitu mantap berjalan dalam akidah yang betul, wal mudawamatu 'alal ilmin nafi, dan dawam mempelajari ilmu yang manfaat, menjalankan amal dengan ilmu yang manfaat, wal amalu saleh, dan juga beramal saleh, wal ikhlas. Orang yang bisa berlaku seperti itu, mereka lebih baik daripada mereka yang memiliki 1000 keramat. Banyak sebab menjadikan seseorang berlaku istiqomah. Di antaranya, yang pertama, karena memang istiqomah itu adalah petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang itu bisa istiqomah karena berikhlas di dalam beramal saleh. Yang ketiga, memperbanyak istighfar.
Yang keempat, banyak mengoreksi diri sendiri. Yang kelima, banyak menghadiri majelis ilmu. Yang keenam, mencari sahabat yang soleh. Jika seseorang melakukan keenam perkara ini, maka insya Allah dia akan beristiqomah di dalam beramal solehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada mereka yang beristiqomah. Di akhir hayatnya akan mendapatkan kemuliaan, sebagaimana dikatakan di dalam firman-Nya, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan jangan merasa sedih, dan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Disebutkan dalam surat Fussilat di ayat ke-30. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang istiqamah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang beristiqamah di dalam beramal saleh sampai akhir hayat kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.